berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Saat ini kembali kita akan mendalami kapital sosial. Dalam hal ini, kita akan melihat bagaimana kaitannya dengan pembangunan manusia. Sebagaimana kita ketahui, tiga unsur utama dalam kapital sosial tidak lain adalah nilai atau norma, kemudian trust, dan jaringan sosial. Sekarang, marilah kita bahas dulu mengenai trust atau rasa percaya. Bagaimana kita bisa mempercayai seseorang apabila orang itu suka bohong, misalnya? Bagaimana kita bisa mempercayai seseorang apabila orang itu tidak bermoral, misalnya? Nah, oleh karena itu, apa yang bisa kita pelajari di sini, bahwa untuk tumbuh trust, untuk tumbuh rasa percaya, maka dibutuhkan kejujuran dan integritas. Saya beri contoh misalnya, kita ingin membeli emas. Kalau kita ingin membeli emas, maka pedagang mana yang kita pilih? Pedagang yang jujur atau pedagang yang suka bohong? Tentu kita akan pilih pedagang yang jujur, betul tidak? Atau misalnya kita mau memilih seorang kepala desa, maka orang seperti apa yang mau kita pilih? Yang suka korupsi atau yang berintegritas tinggi? Tentu kita akan pilih yang berintegritas. Jadi saudara-saudariku, ada omongan-omongan di dalam dunia yang mengatakan kalau bisnis jangan jujur-jujur amat, nanti nggak dapat untung. Kemudian ada juga yang bilang, kalau pegang jabatan, bolehlah korupsi kecil-kecil, kalau enggak mana bisa hidup. Nah, saudara-saudariku, itu semua salah besar. Siapa bilang kalau bisnis jujur tidak bisa untung? Buktinya, semua konsumen, semua pembeli akan mencari pembisnis, pengusaha, atau pedagang yang jujur. Nah, oleh karena itu, jangan pedulikan semua kata-kata dunia. Bagaimanapun juga, apabila kita memiliki kejujuran dan memiliki integritas, maka orang akan percaya kepada kita. Nah, ketika tumbuh rasa saling percaya, maka apa yang akan terjadi? Akan terjadi begitu banyak dampak positif. Dampak positif seperti apa misalnya? Ada banyak contoh yang bisa kita cari apabila ada trust di antara masyarakat. Yang pertama, dengan adanya trust di dalam sebuah komunitas masyarakat atau di dalam sebuah perusahaan, maka ada pendelegasian. Kita bisa mempercayakan tugas-tugas kepada orang lain karena kita percaya. Nah, ketika terjadi pendelegasian, apa yang terjadi? Akan terjadi efisiensi waktu. Waktu digunakan secara lebih efektif, jadi beberapa hal karena dikerjakan oleh beberapa orang, maka bisa selesai lebih cepat. Akan terjadi efisiensi baik tenaga maupun biaya. Dan produktivitas juga akan meningkat. Itu semua terjadi karena adanya pendelegasian. Pendelegasian ini juga membuat orang semakin kompak ya, karena bahu-membahu saling menolong, karena betul-betul harus ada support satu sama lain. Nah, selain bisa terjadi pendelegasian, trust ini juga memungkinkan terjadinya atau bahkan memperlancar terjadinya transaksi. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan transaksi dengan orang yang tidak bisa kita percaya? Misalnya saja, pada suatu hari, kita betul-betul membutuhkan sejumlah uang untuk bertransaksi, karena kalau lewat dari momen itu, maka kita akan mengalami kerugian yang besar. Tapi pada saat itu kita tidak pegang uang. Yang pegang uang adalah saudara kita atau teman kita. Nah, kalau misalnya ada rasa saling percaya antara kita dengan teman kita itu, maka kita bisa pinjam dan dia tahu bahwa kita tidak sembarang pinjam, kita pasti akan mengembalikan. Dan bahwa uang yang dipinjam itu bukan untuk dihambur-hamburkan, tetapi untuk sesuatu yang produktif, begitu. Sehingga pasti terjadi transaksi. Dan bukankah sebetulnya kartu kredit dan sebagainya itu didasari rasa percaya? Jadi kita lihat di sini ketika ada trust, maka pembangunan akan semakin berkembang ya. Pembangunan ini dalam hal proses perkembangan hidup manusia. Jadi delegasi itu membuat semuanya semakin lebih baik, kemudian juga transaksi, dan juga bisa dibayangkan kalau suatu masyarakat itu ada trust, rasa saling percaya satu sama lain, betapa nyamannya kita menjalani kehidupan ini, betul tidak? Kalau misalnya suatu hari kita lupa, ini contoh sederhana ya, ketinggalan HP di suatu tempat, kita yakin bahwa HP itu tidak akan dicuri orang. Atau misalnya kita pergi bawa uang banyak, kita bisa berjalan dengan nyaman, tidak perlu takut bahwa di tengah jalan akan dirampok. Nah, ini adalah berbagai dampak positif apabila ada trust di antara satu komunitas masyarakat.
Dan bagaimana caranya supaya trust itu muncul? Berarti di dalam setiap anggota komunitas masyarakat itu, baik sebuah desa atau perusahaan atau organisasi atau apapun itu, harus ada kejujuran dan integritas. Untuk memperkuat kapital sosial di sebuah komunitas masyarakat, maka dibutuhkan nuansa altruisme dan resiprositas. Apa itu nuansa altruisme? Nuansa altruisme itu adalah nuansa persaudaraan, nuansa belas kasihan, nuansa saling mempedulikan, saling menghargai, dan ini berkaitan erat dengan resiprositas. Resiprokal itu berarti saling ya, saling. Jadi saling menolong, saling mempedulikan, saling menghargai begitu. Nah, nuansa altruisme dan nuansa resiprositas ini biasanya didasari dengan sikap peduli dan sikap menghargai. Peduli akan kebutuhan orang lain, peduli akan kesulitan orang lain, peduli akan kemajuan bersama. Dan sikap menghargai, menghargai orang lain sekalipun dia berbeda, menghargai pendapat orang lain, menghargai semua apa yang diupayakan oleh orang lain. Nah, ini semua akan menumbuhkan nuansa altruisme dan resiprositas. Nah, saudara-saudariku, para Amarian yang terkasih, jadi bisa kita bayangkan apabila di suatu tempat itu kapital sosialnya kuat, ada nuansa altruisme dan resiprositas, apa yang akan terjadi? Pembangunan manusianya pun akan tinggi. Kalau misalnya ada satu yang kurang sadar untuk berpendidikan tinggi, maka yang lain karena kepeduliannya akan berusaha untuk menyadarkan supaya dia sekolah. Nah, misalnya saja, saya ada sebuah contoh ya. Ada sebuah kampung, jadi ini betul-betul terjadi, ada sebuah kampung yang letaknya di atas sebuah bukit. Jadi kalau orang mau pergi ke kampung itu harus berjalan kaki mendaki bukit sekitar 4 kilometer. Waktu itu hanya ada jalan setapak, mereka harus berjalan melalui hutan-hutan dan semak belukar. Tapi masyarakat di kampung ini memiliki kapital sosial yang kuat, sehingga walaupun waktu itu daerah mereka belum terjangkau oleh pembangunan infrastruktur dari pemerintah, mereka bergotong royong bekerja sama untuk membangun jalan. Jadi mereka membuka hutan, mereka tebas sana, tebas sini, mereka buka jalan. Kemudian jalan itu mereka keraskan dengan batu, pasir, dan kerikil. Ya tentu saja mereka tidak mampu untuk mengaspal ya, selain tidak punya teknologinya juga tidak punya uangnya. Tetapi dengan karya mereka itu akhirnya kampung mereka bisa dilalui dengan kendaraan. Dan kemudian lebih bagusnya lagi, sesudah itu kemudian mulai pick up datang ke kampung itu. Untuk apa? Untuk menjemput hasil bumi mereka dijual di kota. Jadi waktu itu kampung itu memiliki produksi yang cukup banyak di bidang kapuk ya. Ada banyak pohon kapuk di sana. Selama ini kapuk itu terbuang sia-sia. Kalau jagung masih bisa mereka makan, padi masih mereka bisa makan. Tapi kapuk itu terbuang sia-sia begitu saja padahal banyak sekali. Nah, dengan adanya jalan, maka pick up itu datang, menjemput kapuk mereka, dan kapuk mereka sekarang memiliki nilai ekonomi. Jadi kita lihat di sini, sekalipun kampung itu terpencil, kampung itu ada di pedalaman, namun karena kapital sosialnya kuat, maka pembangunan manusianya pun ada kemajuan gitu ya, ada peningkatan karena kapital sosial yang kuat. Bayangkan kalau misalnya mereka tidak kompak, tidak ada rasa saling percaya satu sama lain, mereka tidak ada jalinan relasi sosial di antara mereka, hidup individual masing-masing, maka kampung itu akan tetap tertinggal, kampung itu akan tetap terisolir, begitu. Jadi kita lihat di sini bagaimana kaitannya antara kapital sosial dengan pembangunan manusia. Jadi, bisa kita pahami di sini, kalau kapital sosialnya itu rendah, di suatu tempat atau di suatu komunitas, organisasi, atau perusahaan, maka pembangunan manusia di tempat itu juga rendah. Sebaliknya, kalau kapital sosialnya kuat, maka pembangunan manusia di tempat itu juga kuat. Jadi kita lihat contohnya misalnya berbagai negara maju, seperti Jepang, Swiss, Denmark, dan sebagainya. Itu merupakan negara-negara yang masyarakatnya memiliki kapital sosial yang kuat. Jadi mari kita semakin memahami hal ini. Jika ada sebuah perusahaan
atau sebuah desa, atau sebuah organisasi yang kelompok anggota masyarakatnya di situ, atau anggota perusahaan atau anggota organisasinya itu menghayati nilai-nilai yang sama, menghidupi norma yang sama, maka di antara mereka ada timbul rasa saling percaya satu sama lain, ada trust. Nah, oleh karena itu di kalangan mereka terbentuklah sebuah jaringan sosial yang kuat. Anda bisa bayangkan apabila di situ ada nuansa altruisme dan ada resiprositas, apa yang akan terjadi? Maka masyarakatnya akan merasa aman ya. Misalnya, kita tahu bahwa semua orang di sekitar kita adalah baik. Jadi, kita akan pergi kemana-mana dengan merasa aman tanpa khawatir. Walaupun itu di malam hari kita pergi sendirian misalnya, kita tidak takut bahwa nanti akan ada perampok atau akan ada orang yang berniat jelek begitu. Nah, kemudian juga, karena ada rasa saling percaya, ada saling menghargai, resiprositas dan sebagainya, maka kita semua dapat berkembang dengan lebih baik. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, pendelegasian lebih lancar, transaksi lebih lancar, pembangunan juga dapat lebih bergulir. Karena mengapa pembangunan lebih dapat bergulir? Karena ada kekompakan, ada rasa saling percaya, ada rasa saling peduli untuk mengembangkan perusahaannya, atau mengembangkan daerahnya, atau mengembangkan organisasinya. Nah, kemudian juga ada inklusivitas. Jadi tidak ada lagi yang eksklusif ya, tidak ada lagi mereka dan kami, tetapi yang ada adalah kita. Tidak ada lagi dia dan saya, tapi yang ada adalah kita, inklusif. Jadi bisa menerima keragaman, bisa menerima kebinekaan, sekalipun berbeda tetapi kita adalah satu. Dan kemudian sehingga ini membuat terjadinya deradikalisasi ya, tidak ada aliran-aliran yang radikal yang merasa diri paling benar, begitu saudara-saudariku yang terkasih. Jadi kita lihat di sini betapa kapital sosial itu memberikan dampak yang positif bagi pembangunan masyarakat atau pembangunan manusia. Jadi bisa kita simpulkan sebagai berikut. Kapital sosial yang baik memberikan dampak positif karena membuat masyarakat dapat berkembang baik dan aman, meningkatkan adanya toleransi dan deradikalisasi, dan juga menciptakan inklusivitas dan kebinekaan. Saudara-saudariku yang terkasih, dijelaskan tadi bahwa kapital sosial yang kuat, kapital sosial yang bagus, itu memungkinkan terjadinya pembangunan lebih cepat atau lebih lancar. Nah, yang mau saya tekankan di sini, pembangunan itu tidak berarti semata-mata menumpuk batu bata hingga menjadi rumah atau membangun jembatan, bukan begitu ya. Tetapi pembangunan ini lebih kepada terjadinya peningkatan kebebasan dalam diri manusia. Apa maksudnya? Mari kita simak definisi dari pembangunan berikut ini. Amartya Sen mengatakan, pembangunan sebagai sebuah proses perkembangan kebebasan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi perhatikan di sini, pembangunan itu adalah proses perkembangan kebebasan. Pegang kuncinya itu ya, proses perkembangan kebebasan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sementara Sujatmoko mengatakan, keberhasilan pembangunan dinilai dari apakah pembangunan itu membuat manusia berkembang atau tidak. Perkembangan manusia diukur dari kemerdekaannya sebagai seorang pribadi yang bebas dan utuh. Jadi mari kita simak, pembangunan itu berhasil atau tidak diukur dari manusianya berkembang atau tidak. Dan sementara manusia itu berkembang diukur dari kemerdekaannya, atau kita juga bisa pakai istilah kebebasannya sebagai seorang pribadi yang bebas dan utuh. Nah, sekarang mengapa pembangunan dikaitkan dengan kebebasan manusia? Apa maksudnya itu? Jadi kita lihat di sini, pembangunan itu tidak semata-mata seperti yang saya katakan tadi, bangun rumah, bangun jembatan, bangun jalan, bangun bendungan, tidak semata-mata itu ya. Tetapi pembangunan itu adalah sesuatu yang membuat manusia bisa berkembang,
agar dia dapat hidup dengan lebih bebas menjadi pribadi yang utuh. Maksudnya bagaimana? Dia lebih bebas untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi karena adanya pembangunan. Dia lebih bebas untuk belajar lebih jauh. Dia lebih bebas untuk dapat menikmati fasilitas kesehatan. Dia lebih bebas untuk dapat mengakses kota-kota lain yang jauh. Misalnya, dulu kalau dari Bengkayang ke Pontianak ratusan tahun yang lampau misalnya ya, harus jalan kaki lewat hutan semak belukar selama 3 hari 3 malam. Nah, sekarang hanya dalam waktu 4 jam begitu pakai mobil kita sudah bisa sampai di Pontianak. Nah, kenapa? Karena ada akses jalan. Nah, kemudian kalau zaman dulu misalnya, kita tidak bisa untuk mengetahui hal-hal yang penting begitu ya, pendidikan-pendidikan yang tinggi. Tetapi sekarang karena adanya pembangunan, kita bisa memperoleh pengetahuan, bisa memperoleh keterampilan, kita menjadi lebih hidup, lebih bebas untuk menikmati segala kemungkinan-kemungkinan itu, sehingga kita menjadi pribadi yang utuh. Dan itu terjadi karena apa? Karena adanya pembangunan. Lalu bagaimana kaitannya dengan kapital sosial? Saya beri contoh begini, misalnya ada sebuah desa yang sangat terisolir, tidak ada akses jalan ke tempat itu. Tetapi karena masyarakatnya kompak, mereka bergotong royong, mereka membuka jalan, akhirnya desa itu bisa diakses. Nah, itu mengapa bisa terjadi? Karena kapital sosial di tempat itu sangat kuat, sehingga walaupun pemerintah daerah karena keuangannya atau karena program-programnya atau karena hal-hal lainnya tidak bisa menjangkau desa tersebut, desa itu tetap dapat menikmati kebebasannya dengan lebih baik. Karena mereka kompak buka jalan, mereka anak-anaknya jadi bisa pergi sekolah di kota misalnya. Kemudian kalau ada yang sakit lebih mudah untuk mencapai puskesmas misalnya begitu ya. Dan kemudian para pedagang juga bisa mengambil hasil bumi dari desa tersebut. Pembangunan membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan. Dan mengapa dikatakan kemiskinan itu merupakan belenggu yang tidak membuat manusia bisa bebas? Karena di dalam kemiskinan, manusia itu mengalami ketakutan, kecemasan, kelaparan, terintimidasi, terpinggir. Semua hal itu membuat mereka tidak bisa bebas untuk menikmati buah-buah dari pembangunan yang ada. Mereka hidup dalam segala kecemasan dan belenggu ini. Oleh karena itu, pembangunan yang baik sebetulnya adalah pembangunan yang berlangsung di akar rumput, yaitu di level yang paling bawah. Dalam hal ini misalnya di perusahaan cabang, atau di dusun, atau di kampung-kampung. Dan di situ apabila kapital sosialnya kuat, maka anggota dari perusahaan atau masyarakat dari kampung itu akan dapat menikmati pembangunan yang dalam hal ini membuat mereka bisa berkembang untuk bebas menikmati hidup yang lebih baik. Dalam hal ini, Jim Ivey menyebutnya sebagai pembangunan melalui lembaga di tingkat komunitas. Lembaga di sini tidak harus lembaga formal ya, tapi kelembagaan-kelembagaan dalam masyarakat. Yaitu apabila kelembagaan itu ada di level lokal atau di akar rumput, maka pembangunan itu dikatakan pembangunan berbasis masyarakat. Dan pembangunan yang berbasis masyarakat ini akan sangat efektif apabila kapital sosialnya kuat. Apabila kapital sosial kuat, pembangunan berbasis masyarakat ini akan berjalan dengan efektif dan itu akan membuat seluruh anggota masyarakat atau seluruh anggota perusahaan dapat hidup dengan lebih baik. Perlu disadari di sini bahwa pembangunan manusia itu merupakan sesuatu yang sifatnya holistik, menyeluruh. Jadi pengembangan masyarakat itu tidak bisa dikotak-kotakan, tetapi merupakan pengembangan masyarakat yang terpadu. Dia meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kultural, lingkungan hidup, dan spiritual atau personal. Jadi misalnya kita ambil contoh yang tadi ya, supaya semakin lama semakin jelas kita gunakan contoh yang sama. Sebuah kampung yang terisolir, karena masyarakat yang memiliki kapital sosial yang kuat, maka mereka dengan kompak membuat jalan yang membuat kampung itu akhirnya bisa diakses. Nah, apa yang terjadi? Terjadi pengembangan masyarakat di segala aspek.
Secara sosial, kini mereka bisa berelasi dengan masyarakat di kampung-kampung lainnya dengan lebih mudah. Tidak sesulit dulu, relasi lebih mudah terjalin. Dan kemudian secara ekonomi akan ada orang-orang dari luar kampung mereka yang bisa membawa pick up masuk ke kampung mereka dan mengambil hasil bumi mereka, yang membeli hasil bumi mereka. Mereka sendiri pun bisa menjual hasil bumi mereka ke kota, mereka bawa motor atau mereka sudah bisa beli mobil, begitu ya, untuk menjual hasil bumi mereka. Secara ekonomi mereka juga mengalami peningkatan. Secara politik, mereka bisa mengambil bagian dengan lebih aktif di wilayah yang lebih luas. Kalau mereka itu kampung, mereka bisa mengambil bagian lebih aktif di desa. Mereka sudah bukan lagi merupakan daerah yang terisolir. Secara kultural, mereka jadi memiliki karena mereka lebih terbuka, sehingga perlahan-lahan budaya-budaya dari luar juga lebih bisa masuk. Apalagi ketika sudah diakses pemerintah, misalnya mulai pasang listrik di situ, mereka bisa lihat TV, dan kemudian ada budaya-budaya atau kultur-kultur yang masuk mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga secara lingkungan hidup, mereka mulai belajar misalnya bagaimana mengelola lingkungan dengan lebih baik agar memiliki nilai ekonomi, tapi sekaligus juga mempertahankan pembangunan berkelanjutan, membuat lingkungan lebih lestari. Ada banyak hal mungkin yang sebelumnya tidak mereka ketahui, tapi sesudah mereka tidak terisolir lagi, mereka menjadi lebih memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Mereka juga sekarang mengerti pentingnya air bersih, misalnya begitu ya. Dan juga secara spiritual, secara personal, mereka juga bisa mengalami peningkatan. Karena apa? Karena mereka sekarang sudah tidak lagi sendiri, sehingga mereka tidak lagi menjadi katak dalam tempurung. Secara spiritual atau juga secara human capital, mereka dapat berkembang dengan menempuh pendidikan, dengan pergi ke tempat-tempat ibadat yang tadinya tidak ada di kampungnya misalnya, dan sebagainya. Norman Uphoff itu bicara mengenai local institutional development, yaitu pembangunan kelembagaan lokal. Maksudnya di sini bagaimana? Apabila di level lokal atau di level akar rumput terjadi penguatan kapital sosial, maka masyarakat bisa menjadi aktor pembangunan di daerah masing-masing. Artinya menjadi aktor pembangunan adalah setiap orang mengambil bagian dalam pembangunan di daerahnya masing-masing atau di perusahaannya masing-masing. Dengan demikian terjadilah lembaga pengembangan masyarakat lokal. Jadi di sini kita lihat betapa pentingnya dilakukan penguatan kapital sosial di level yang paling rendah. Demikianlah saudara-saudariku yang terkasih, kita sadari kini betapa pentingnya peran kapital sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Entah itu di kampung, entah itu di perusahaan, entah itu di sebuah organisasi. Kapital sosial yang semakin kuat akan membuat pembangunan berjalan dengan lebih baik. Dalam hal ini pembangunan manusia. Mengapa? Karena manusia bebas untuk menikmati kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu terjadi karena apa? Karena adanya nuansa altruisme, resiprositas, karena adanya trust, adanya nilai-nilai dan norma, dan adanya jaringan sosial. Semua itu karena adanya kapital sosial yang bagus di tempat itu. Dengan demikian, kalau misalnya ada kapital sosial yang bagus, maka desa itu, atau perusahaan itu, atau organisasi itu menjadi lebih mandiri. Dalam arti mereka bisa membangun dirinya sendiri, tidak harus menunggu suntikan eksternal agar mereka dapat berkembang. Demikianlah pelajaran kapital sosial pada hari ini, semoga dapat semakin dipahami. Sampai jumpa.